Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Manusia Tipe Apakah Anda? Sebagai orang Kristen, kita menghadapi sebuah kehidupan yang keras, penuh tantangan, penuh proses pembentukan dan penuh dengan persaingan atau kompetisi di dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah pertandingan. 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jikalau kehidupan ini adalah bagaikan sebuah pertandingan, maka hanya ada dua pilihan, yaitu kalau tidak menang, maka kalah. Tidak ada pilihan seri atau draw. Semua orang mau menjadi pemenang ketika bertanding. Baik itu pertandingan besar atau pertandingan kecil. Alkitab juga berkata bahwa kehidupan kita merupakan sebuah perjuangan. Efesus 6 ayat 2. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ibrani 10 ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita tidak boleh lengah sedikit pun di dalam kehidupan kita. Setan dan kroninya memiliki fokus utama menjauhkan kita dari Tuhan. Motivasi dan target mereka adalah membinasakan orang Kristen. Perjuangan kita itu akan terus berlangsung sampai nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya, yaitu mengangkat orang percayanya yang hidupnya berkenan dan benar di hadapannya, serta datang kembali ke dunia ini untuk menghukum setan dan pengikutnya. Kemampuan seseorang dalam menghadapi pertarungan dalam berbagai masalah dikategorikan sebagai ukuran ke dalam 3 tipe. Paul Scholes, seorang ahli dalam ilmu perilaku manusia, mencetuskan tipe-tipe kepribadian itu ke dalam 3 ciri, yaitu quitter, campers, dan climber. Yang pertama, tipe quitter. Tipe ini adalah orang yang menyerah sebelum bertanding. Orang tipe ini adalah orang yang terpaku pada ketinggian gunung, bukannya mengagumi keindahan pemandangan perjalanan menuju puncak gunung, sehingga mudah putus asa dan menyerah. Karena itu, sang quitter ini cenderung menghindar dan berhenti melakukan sesuatu jika menghadapi rintangan. Orang yang tipe ini sangat mudah patah arang karena hidupnya lebih banyak memakai perasaan, yang melihat dirinya sendiri adalah seorang yang tidak mampu. Jika kesuksesan diibaratkan adalah puncak gunung, tanpa berpikir jauh mereka cenderung menolak mendaki. Tawaran akan indahnya pemandangan dari puncak juga tidak menggoyahkannya, dan ia hanya puas dengan keadaannya begitu-gitu saja. Sehingga mereka adalah tipe manusia yang tidak menyukai suatu perubahan. Oleh sebab itu mereka lebih memilih keluar untuk menghindari kewajiban, bahkan bisa mundur dan berhenti. Mereka selalu menolak kesempatan yang diberikan. Sekalipun terpaksa terima, maka ia akan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Sikapnya cenderung murung, sinis, dan mudah menyalahkan orang lain, serta membenci orang-orang yang lebih maju dan berkembang daripada dirinya. Kata favoritnya adalah tidak bisa, tidak mungkin, dan saya tidak mampu. Tipe yang kedua adalah campers atau tipe tenda.
Mereka aman di zona nyaman. Orang dengan tipe ini menolak untuk lakukan sesuatu bagi pengembangan dirinya. Zona nyaman yang sangat tinggi membuatnya enggan untuk berjuang. Akhirnya ia tidak maju dan tidak mundur sekalipun berusaha. Si manusia tenda ini senang-senang saja dengan usaha seadanya. Mereka cenderung menghindari cobaan, mencoba sesuatu yang baru. Orang yang memiliki tipe ini adalah pribadi yang merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Walaupun sebenarnya sadar kalau ia masih mampu mendaki lebih tinggi. Golongan ini puas hanya mencukupkan diri dan tidak mau mengembangkan diri lagi. Lebih menyukai hal-hal yang tidak beresiko tinggi. Karena mudah bosan, mereka menghindari suatu terobosan. Biasa menggunakan kata-kata ini cukup bagus. Kita hanya perlu sampai di sini saja. Tipe yang ketiga adalah tipe climber atau tipe pendaki. Orang yang selalu optimis. Orang dengan jenis kepribadian enggan mundur dalam perjuangan. Tekadnya adalah untuk berjuang hingga puncak kesuksesan. Bahkan si pendaki ini dapat melihat harapan di balik penderitaan. Baginya hal-hal yang sepele dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan. Keinginannya yang besar menjadikannya tidak terpengaruh lingkungan, apalagi kata orang. Malah orang yang dipengaruhi olehnya. Percaya dirinya yang tinggi membuat dia selalu bergairah mencapai tujuan hidup. Bahkan tantangan adalah makanan sehari-hari yang siap untuk dilumatnya. Manusia pendaki adalah tipe pejuang sejati. Tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang datang. Mereka tidak menyesali ketidakberhasilan. Malah kegagalan adalah suatu batu loncatan menuju keberhasilan baginya. Dalam pelayanan, orang tipe ini dapat diandalkan untuk membuat suatu perubahan atau terobosan. Orang tipe ini biasa menggunakan kata-kata, selalu ada jalan. Ayo kita kerjakan. Sekarang saatnya bertindak. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, ajarku untuk selalu mengutamakan Engkau, berjalan dalam kehendak-Mu, melebihi kepentinganku sendiri. Roh Kudus, tuntun hidupku agar aku dapat hidup seturut firman Tuhan untuk selalu optimis, mengikuti terobosan-terobosan dalam kerohanian. Jangan biarkan aku hidup dalam zona nyaman, tetapi masukkan aku ke dalam rencana-Mu, sehingga aku manusia yang lemah ini, aku dapat berkata, aku kuat karena Tuhan memberiku kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang, agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus, agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.